Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama putri yang sangat cantik, berprestasi dan luar biasa, dan kemarin habis mengikuti kontestan di kancah nasional. Siapa dia? Mari kita ikuti cerita podcast pada sesi kali ini. Oke, saya ucapkan selamat beraktivitas untuk teman-temanku semua. Jadi inilah dia putri yang sangat luar biasa sekali yang saya maksud tadi. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan putri yang sangat luar biasa di kiri saya ini, saya mau kenalan dulu supaya saya dan teman-teman yang menonton ini tahu. Coba perkenalkan dulu namanya siapa dan sekarang aktivitasnya apa. Ya, baik. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salwa Kirana. Saat ini kesibukan saya adalah sekolah dan modeling. Sekolah dan modeling. Iya. Jadi sekolah dan modeling. Jadi ketika masih duduk di SMP tadi ya. Iya. Terus disambi dengan modeling. Itu bagaimana menyendirikan antara sekolah belajar dan belajar modeling itu gimana, Pak? Caranya kalau misalnya hari ini sekolah, nanti setelah selesai sekolah saya biasanya langsung belajar modeling. Jadi seperti itu. Jadi tanpa meninggalkan belajar. Jadi semuanya tetap berjalan. Iya, tetap. Coba Mbak siapa panggilannya siapa tadi? Mutiara Salwa Kirana. Iya. Panggilannya siapa? Mutiara. Mutiara. Kemarin kayaknya habis heboh di dunia tentang Putri Cilik ya. Kemarin itu terpilih sebagai apa sih di Putri Cilik Indonesia itu? Waktu itu di Putri Cilik Indonesia saya terpilih sebagai Putri Cilik Pendidikan Indonesia 2021. Waduh, keren sekali. Tepuk tangan dong. Itu pasti capainya tidak mudah. Mudah atau enggak? Enggak dong. Enggak, yang pastinya enggak. Ada beberapa tahap sih sebelum bisa lanjut ke tingkat nasional itu? Ada 2 tahap. 2 tahap, apa aja itu 2 tahap? Yang pertama itu waktu di kota masing-masing, di kota Madiun. Masih lokalan ya? Iya. Lalu? Ikut audisi secara online. Setelah terpilih dan dikirim ke Jawa Timur sebagai mewakili Madiun. Setelah itu karantina melalui proses yang tidak mudah. Ya, ada persiapannya banyak juga. Terus habis itu setelah terpilih menjadi Putri Cilik Jawa Timur Pariwisata, setelah itu langsung ke nasional. Itu dari sejak kapan mulai mengikuti dari kontestan lokalan sampai ke nasional? Lokal itu bulan apa kalau ingat? Kalau yang di lokalan itu Februari. Februari, itu daring. Kalau Jawa Timur? Jawa Timur tanggal 27 Maret. Itu sudah mulai nggak daring ya, langsung offline ke sana ya? Iya. Lalu yang terakhir nasional kapan itu? Yang nasional tanggal 3 sampai tanggal 7 November. November, baru kemarin ya berarti ya? Iya. Jadi jedanya sangat lama sekali ya? Lama. Antara Jawa Timur ke nasional, Maret ke November. Iya. Nah, berarti ketika sudah diumumkan bahwasanya Mbak Mutiara ini mewakili Jawa Timur, ya? Iya. Itu apa sih yang digiatkan Mbak Mutiara supaya bisa mendapatkan yang terbaik ketika berkompetisi di ajang nasional itu? Apa yang sangat-sangat dipelajari ketika itu? Yang pastinya kalau untuk ke ajang nasional, public speaking itu sangat penting.
Terus catwalk juga, setelah itu ada bakat. Jadi aku juga belajar bakat, tapi yang paling terpenting tetap public speaking. Public speaking, karena itu ya yang menjadi poin utama. Lalu siapa sih gini? Terkadang seseorang mengikuti sebuah ajang kayak itu, kompetisi ataupun kontesan seperti itu, siapa yang mendorong melu kayak belajar kayak itu siapa sih? Dari diri sendiri atau ada orang lain? Ada abi, ada bunda juga yang mendorong. Orang tua mendukung ya? Iya, sangat mendukung. Alhamdulillah. Jadi gitu ya. Sampai saat ini mendukung. Masih mendukung. Dua-duanya, alhamdulillah. Mana sih orang tuanya? Berada di belakang layar orang tuanya. Ini jadi podcast ini ditonton oleh orang tuanya. Astaga, segitu antusias sekali ya orang tuanya Mbak Mutiara itu untuk mendukung potensi yang Mbak Mutiara inginkan. Nah, jadi tadi ada beberapa tahap. Lalu apa sih yang menjadi kesulitan ketika sudah masuk di nasional? Yang menjadi kesulitannya adalah waktu saat interview. Karena kan di interview itu kita nggak tahu pertanyaannya apa aja yang akan dilontarkan pada para juri. Terus kita juga nggak tahu nanti kita di sana itu diberi beberapa pertanyaan atau hanya satu. Itu yang ditanyakan itu ada berapa ketika interview? Ada dua. Ada dua. Iya. Tapi diberi clue nggak? Belajar ini loh tentang ini enggak? Enggak dikasih. Ya, tapi itu jadi secara spontan. Iya, secara spontan. Kalau diingat apa sih pertanyaannya? Waktu itu pertanyaannya, apa motivasimu mengikuti ajang ini? Setelah itu yang kedua, prestasi apa saja yang sudah kamu capai sampai saat ini? Nah, sekarang kita berbicara mengenai prestasi. Jadi jawabanmu adalah menjadi pertanyaanku. Prestasi apa yang sudah dicapai? Prestasi yang udah aku capai sampai saat ini tuh banyak sekali. Di kelas 1 waktu itu pernah menang, alhamdulillah, lomba fashion show Bank BRI, juara 1 di Kota Madiun. Setelah itu di kelas 2 hingga kelas 3 saya selalu mendapatkan juara 1. Dan kelas 4 saya sangat-sangat ingin menjadi mayoret, dan alhamdulillah menjadi mayoret favorit Sekarisidanan Madiun. Tepuk tangan dong. Setelah itu waktu kelas 5 saya ingin mencoba ke Surabaya. Waktu pertama kali saya mendapatkan juara 1. Apa itu? Di lomba fashion show waktu itu main show. Main show? Iya. Berarti lomba-lomba yang diikuti Mbak Mutiara itu linear ya, jadi sama fashion show gitu ya. Dan alhamdulillah banyak sekali yang mendapatkan juara. Pernah enggak sih ketika Mbak Mutiara kan pernah juara 1, mungkin pernah juara 2, pernah? Pernah yang pastinya. Gagal pernah enggak? Pernah. Sebenarnya bukan gagal, tapi belum saatnya menang saat itu. Nah, sering atau cuma sekali doang, 2 kali? Mungkin hanya beberapa saja, nggak terlalu sering. Nah, biasanya kan orang ketika gagal dia itu langsung down dan ya udahlah, paling besok aku nggak bisa menang lagi. Karena kan itu pesaingnya sangat berat-berat gitu. Gitu nggak kemarin? Enggak. Kenapa? Kok nggak gitu? Apa yang bisa motivasi Mbak Mutiara ketika gagal ataupun belum bisa menang saat itu, tapi tetap terus bangkit dan sampai saat ini? Waktu gagal, saya berpikir bahwa saya sudah siap dengan kemampuan diri saya. Setelah itu saya percaya dengan kemampuan yang ada di diri saya juga. Lalu saya mencoba kembali, jatuh bangkit lagi sampai saat ini. Jatuh bangun aku mengejarmu. Jadi memang sebuah capaian saat ini tuh benar-benar tidak spontan ya, berarti ya. Jadi pernah mengalami kegagalan juga ya di saat mengikuti kompetisi 3 tahun gagal. 3 tahun gagal itu. Lalu ini kita kembali ke ajang kemarin. Itu ingat nggak ketika berlaga di nasional itu berapa sih kontestan yang mengikuti itu? Waktu itu ada 42 kontestan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Lalu minder? Enggak, kenapa ini? Padahal tingkatnya nasional loh. Karena saya percaya dengan kemampuan diri saya.
kemampuan percaya gitu ya. Jadi intinya apa kalau gitu? Intinya yang supaya nggak minder itu. Supaya nggak minder kan. Yang lain memiliki wajah yang cantik, paras yang mungkin cantik, setelah itu mereka putih, tapi sebenarnya putri itu nggak harus putih, nggak harus cantik. Yang penting brain, wawasan yang luas. Oke, betul sekali, karena banyak sekali Miss Indonesia kayak seperti itu, orangnya mesti pandai-pandai, public speaking-nya juga keren-keren, seperti itu. Nah, jadi memang sebenarnya apa sih yang harus dimiliki seseorang yang mau mengikuti seperti itu? Kriterianya apa aja mungkin? Kriterianya ada 4 aspek. Yang pertama brain. Seorang putri harus memiliki wawasan yang luas. Yang kedua beauty. Nah, kecantikan ini sebenarnya ada di hati dan pikiran kita. Jadi nggak ada orang yang bisa mencurinya. Nah, dengan seperti ini, setiap wanita pasti akan memiliki kecantikan karena keunikannya. Dan yang ketiga adalah behavior. Seorang putri harus memiliki kepribadian dan sikap yang baik. Dan yang keempat ini adalah inspiring. Seorang putri harus menginspirasi anak Indonesia. Bukan hanya anak Indonesia, tetapi warga seluruh Indonesia, dan bisa membuat anak Indonesia lebih maju. Wih, keren, astaga. Nah, jadi 4 aspek itu ya, brain, beauty, behavior, inspiring. Nah, kalau dari 4 itu, mana sih yang benar-benar Mbak Mutiara kuasai? Behavior and inspiring. Itu. Dan memang kemarin mendapatkan gelar sebagai Putri Cilik Indonesia Pendidikan. Emang itu apa sih pengabdiannya nanti apa? Bagaimana? Pengabdiannya karena saya kan Putri Cilik Pendidikan, yang pastinya saya dan organisasi akan selalu mengampanyekan program pemerintah mau secara daring maupun secara tatap muka, dan pendidikan juga bisa sangat membantu untuk memajukan bangsa Indonesia. Oke, jadi ini anaknya Mas Nadiem Makarim ya. Menteri Pendidikan. Memang apa sih yang ingin mau dicapai ketika sudah mendapatkan katakanlah runner up di tingkat nasional? Apa sih yang masih belum tercapai itu? Yang masih belum tercapai, saya ingin menjadi Putri Indonesia itu ya PR-nya ya. Tapi masih ada beberapa tahun PR untuk belajar gitu ya. Siapa sih influence-nya Mbak Mutiara? Kak Wilda Situngkir. Kenapa kok itu? Kok enggak orang lain itu? Kenapa harus dia? Karena aku melihat dari Kak Wilda itu sama seperti saya. Kulitnya cantik, walaupun tidak putih, tapi kan memiliki kulit yang cantik, otak yang cerdas, dan pastinya dia juga memiliki kepribadian dan sikap yang baik. Itu ya? Jadi itu semoga bisa sesuai dengan yang diinfluencerkannya. Amin. Oke, lalu sudah atau apa baru pertama kali ini Mbak Mutiara itu ketika mengikuti ajang kompetisi bisa sampai tingkat nasional, apa baru kali ini? Atau sudah pernah? Sudah pernah sekali. Apa itu? Indonesian Girl. Itu? Iya. Tapi belum beruntung waktu itu? Iya, belum beruntung. Tapi tetap semangat untuk untuk mencoba lagi. Jadi itu ya. Jadi kemarin bedanya dengan Indonesian Girl sama ini itu apa bedanya? Bedanya kalau Indonesian Girl itu kita lebih ke model, lebih ke entertainment. Kalau yang ini kan lebih ke pengetahuan, wawasan juga. Jadi ketika dari nasional ini siapa sih kayak mensupport kemarin selain dari pihak kedua orang tua? Pastilah kedua orang tua pasti mensupport. Tapi kalau di luar keluarga ada nggak? Ada, teman-teman sekolah dan guru-guru sekolah. Boleh dong disapa temannya kelas berapa, gurunya yang mana gitu? Gurunya banyak. Jadi kelas berapa sih? Kelas 7. Jadi teman-teman dan pokoknya pihak sekolah itu semua mensupport. Sangat-sangat mensupport. Kemarin kayaknya ketika pemberangkatan juga dikawal atau diikuti sama Pak Wali kemarin ya. Itu waktu mau ke nasional. Nasional itu ya. Jadi sampai AE1 juga ikut mensupport gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, ini kan bukan suatu hal capaian yang sangat mudah kan. Apalagi tingkatnya nasional. Kemarin itu proses belajarnya itu terganggu nggak
dengan adanya mau mengikuti kontestasi di nasional ini? Enggak. Soalnya waktu ketika latihan dan biasanya kan ada break 15 menit itu aku jadiin buat ngerjain tugas, gitu ya? Materi kayak gitu. Boleh diminum duluan, Mbak, biar seger. Nah. Jadi kemarin waktu itu ketika berada di sana itu disambi gitu ya? Iya. Tapi nggak terganggu dari nilainya atau dari pihak sekolah nggak pernah menegur, loh kamu kok mengikuti ini kok nilaimu turun? Enggak. Ada nggak seperti itu? Enggak. Dan menurutmu itu sangat menjadi salah satu kesulitan atau enggak sih ketika mengejar karir masa depan sama pendidikan yang dilakukan saat ini? Rasa terganggu atau ribet enggak sih? Ya sebenarnya ribet, tapi gimana lagi, saya harus pendidikan nomor 1, tetapi karir juga harus dikejar untuk masa depan. Itu keren sekali, jadi dua-duanya tetap berjalan. Nah kemarin, bukan kemarin sih, kalau di Putri Cilik Indonesia itu kan pokoknya dihajar terus pertanyaan. Sekarang coba saya tes pertanyaan ya, jadi spontanitas. Bagaimana jawaban Mbak Mutiara? Jadi gini, bagaimana pendapat Mbak Mutiara tentang pembelajaran daring yang dilakukan saat ini? Coba. Nah, menurut pendapat aku nih ya, pembelajaran daring saat ini kan banyak sekali manfaat. Betul. Tapi masih banyak orang yang belum terbiasa dengan sistem seperti ini. Jadi banyak orang yang mengalami cultural lag, yang artinya ketinggalan zaman. Dan pembelajaran daring ini sangat-sangat banyak dampak positifnya. Seperti kita bisa lebih dekat dengan keluarga, kita lebih paham dengan perubahan teknologi, dan metode yang kita dapatkan lebih bervariatif tentunya. Gitu ya? Iya. Betul sekali. Jadi Mbak Mutiara, itu tadi sudah pernah merasakan pembelajaran daring? Pernah. Iya, pernah. Pembelajaran secara offline juga pernah? Sudah pernah. Nah, enak mana pembelajaran daring sama offline? Sebenarnya enak offline karena kita bisa bersosialisasi dengan teman dan guru. Jadi kemarin langkah untuk melakukan pembelajaran secara daring itu sudah efektif ya berarti ya? Sudah. Karena ya mungkin biar tetap pembelajaran berjalan itu, terus lalu diambil positifnya, bisa berkumpul dengan keluarga, metodenya lebih bervariatif juga, terus kita lebih paham sama teknologi. Oh, jadi kita itu diharuskan untuk mengikuti zaman ya? Iya. Karena kalau kita tetap mengikuti zaman yang dulu, ya udah kita ketinggalan. Sekarang kan sudah era-era yang digital semua ya, daring digital. Selalu ya seperti inilah, ngobrol secara digital. Kan biasanya kita kalau nggak seminar secara langsung, nah seperti ini, webinar. Nah, ini pertanyaan mungkin yang di akhir-akhir dari kegiatan ataupun ajang kemarin, itu apa yang bisa dievaluasi Mbak Mutiara untuk kedepannya, mungkin untuk bekal mau maju di Miss Indonesia itu atau Putri Indonesia? Putri Indonesia. Nah, apa yang bisa dievaluasi dari kemarin? Yang dievaluasi dari kemarin pastinya public speaking. Saya harus lebih banyak belajar tentang public speaking. Public speaking kan banyak, bukan hanya berbicara, tetapi bagaimana kita ngomong, bagaimana ya banyak sekali. Dan yang pastinya saya harus lebih mendalami bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oh iya gitu ya. Setidaknya harus menguasai. Menguasai, karena itu nilai positif ya itu, nilai plus untuk ajang seperti itu. Nah itu ya, jadi evaluasinya seperti itu. Lalu untuk teman-teman yang menonton ini, mungkin ada nggak sih pesan yang mau disampaikan, khususnya untuk yang mau seperti Mbak Mutiara? Ya ada. Silakan. Buat teman-teman yang masih gagal, teruslah berjuang, karena pemenang bukanlah mereka yang tak pernah gagal, tetapi mereka yang tak pernah menyerah. Be yourself dan tetap semangat. Be yourself dan tetap semangat. Apa itu? Menjadi dirimu sendiri. Oke, jadi jangan katakanlah apa ya, dadi wong liya. Apa yang ada dirimu, itulah dirimu sesungguhnya. Tetap supaya bisa belajar dan belajar. Nah, kalau kesannya kemarin ketika mengikuti Putri Cilik Indonesia,
Kesannya sangat-sangat bahagia dan sangat-sangat senang. Soalnya kan di sana itu kita ketemu teman yang baru pertama kali ketemu dan itu dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di sana juga aku sering bertanya, pariwisata yang ada mungkin yang ada di Medan apa sih? Pariwisata yang ada di Kalimantan apa aja sih? Dan mungkin makanan khasnya dari sana itu apa? Dan bisa menambah wawasan juga di sana, menambah ilmu. Karena itu suatu hal yang langka juga sih ya, bisa ketemu dengan berbagai daerah, orang-orang dari daerah, mungkin dari NTT, dari Sumatera Utara, itu luar Jawa banyak sekali. Iya, banyak sekali. Pasti lucu lah kalau ketika kita bertemu dari berbagai daerah. Kalau ngobrol kan biasanya logatnya beda-beda itu mungkin yang bisa membuat humor ketika itu. Ada nggak sih yang di sana itu tetap memakai bahasanya? Atau mau mencoba ngomong pakai bahasanya? Nggak ada. Tapi tetap kalau ngomong pakai bahasa Indonesia pasti beda lah ya, antara bahasa Indonesia orang Jawa, bahasa Indonesia orang Papua pasti beda. Iya, beda. Kalau orang Jawa seperti saya itu agak bahasanya apa? Medok. Medok. Tapi kalau dari Papua mungkin beda lagi bahasanya apa, nggak paham aku. Ya itu karena saya juga seperti itu sih, kalau ketemu dengan orang dari luar Jawa pasti lucu banget. Apalagi ngobrol pakai logatnya, ngomongnya, nadanya naik turun pasti beda itu. Nah, itu loh beragamnya Indonesia. Jadi kita perlu paham Indonesia itu sangat luas sekali, banyak sekali kultur, banyak sekali suku-suku yang keren-keren pastinya. Ya, itu ya tadi sudah kesan pesan Mbak Mutiara sudah disampaikan. Mungkin ada di balik layar mau ditanyakan untuk kameramen, orang tua ataupun itu temennya OB. OB itu apa sih? Blue Coffee. Iya, Blue Coffee. Kameramen, kemarin kita boleh nanya. Ayo yang keras, coba apa yang mau ditanyakan oleh Mbak Sa? Aku buka Instagram, itu kok ada foto pakai panah. Itu di endorse apa gimana? Atau hobi atau apa? Oh ya, saya pernah pakai panah di IG. Itu apa itu, hobi atau apa itu? Waktu itu ada perkumpulan fotografer yang pengen foto saya dan ada kakak juga yang difoto juga. Jadi konsepnya panah dan saya memang suka memanah. Wah, keren. Iya. Itu apa jenis hobi yang sangat langka kalau manah itu. Lalu ada lagi? Orang tua nggak ada, pas. Mungkin yang diharapkan nggak ada. Udah nggak ada. Sudah sangat mantap, sangat bangga. Nanti kedepannya lebih banyak. Oke, pokoknya tetap terus belajar gitu ya mintanya. Nah, mudah puas. Oke, karena belajar itu tidak mengenal usia. Iya, sampai meninggal baru nggak belajar nggak apa. Tapi selama masih hidup belajarlah. Apa sih tujuannya untuk mengikuti Putri Cilik? Tujuannya, nah itu. Nah, tujuan ikut Putri Cilik ini tuh aku memiliki mimpi sebagai seorang beauty queen. Dan dengan adanya Putri Cilik Indonesia, saya dan organisasi akan membuat program yang baik untuk anak Indonesia. Nah, programnya itu seperti Stop Insecurity. Jadi kan banyak anak Indonesia yang sekarang itu insecure dengan apa yang dia miliki, kekurangannya, tetapi itu bisa menjadi kelebihan dari kekurangannya itu. Nah, gitu. Terima kasih. Iya sih, orang itu enggak semua orang merasa punya kurang, tapi kurang semua enggak. Pasti ada salah satu kelebihan di kelebihan yang mungkin belum ia sadari. Iya, makanya intinya harus mau menggali-gali gitu ya berarti ya. Menggali potensi pasti ada. Jadi stop insecure. Seperti itu ya. Keren sekali salah satu programnya dengan organisasi. Sudah ya? Sudah. Cukup. Alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir ini bersama saya Pradana dengan Mbak Mutiara Salwa Kirana. Dan semoga di cerita podcast kali ini bisa menginspirasi dan pastinya bisa membuat kalian lebih semangat untuk selalu menggapai sebuah asa, untuk meningkatkan prestasi juga. Dan saya ucapkan terima kasih. Wallahumma fiqh akumotorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!